gue Suzy ya, makanan kesukaan gue everything soupy. Hai, I'm Suzy D, makanan kesukaan gue nasi liwet. Hai, gue Suzy K, makanan favorit gue nasi, tempe goreng, dan tahu susu goreng. Hai, gue Suzy B, makanan kesukaan gue nasi goreng. Hai friends of Suzy, terima kasih udah mau ikutan kita makan hari ini. Hari ini kita akan makan bareng sama Lazy Susan dan teman kita yaitu kita sendiri, Lazy Susan. Berawal dari kerinduan hati kita yang mau menceritakan dan mencatat tentang Indonesia dan rasanya, akhirnya lahirlah Lazy Susan yang adalah sebuah perusahaan budaya yang berfokus pada makanan, budaya, dan pengalaman. Gue mau nanya dong sama kalian sebelum kita collab sama NTP waktu itu. Sambil makan ya? Kalian tahu nggak tempat ini? Gue jujur nggak tahu sih. Gue udah pernah lihat sih. Gue pernah tahu tapi nggak pernah tahu kayak ini lokasinya kayak benar-benar di sini. Smackdab SCBD. Keren. Smackdab. Terus menu favorit kalian apa? Gue ini sih. Gue ada cabai juga. Sama gorengannya sih. Gorengannya enak banget sih. Tapi gue juga suka banget keripik ya. Gue udah cabai juga. Gue mau tempenya dulu. Hehe. Tapi nasinya nggak sih? Nasinya nggak sih? Tapi ya sih kayak one of the reasons gue jadi kayak suka banget NPP tuh gara-gara udah kayak makanan nyaman tapi kayak ada beras baiknya. Asik. Kayak kayaknya hampir tiap hari gitu. Sumpah, soalnya kayak kapan lagi makan nasi putih terus nggak ngantuk ya nggak sih? Sumpah ya. Oh mau. Nah itu gue juga baru tahu sih habis dari Kayak NPP. gempa gitu deh mejanya keras. Terus kalau boleh tahu nih kalian kalau lagi nggak nongkrong sama Lazy Susan, kalau lagi nggak sama kita, kalian ngapain? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Catching up on some movies sama series kali ya, yang kayak gue udah lama nggak nonton atau kayak gue belum nonton. Ini mau gue pengen. Oh iya boleh banget. Gue paling Ngapain? kayak nyobain tempat random gitu kali ya. Iya. Kayak Lo contohnya? adventurous sih. Iya lo adventurous sih. Thanks. How far can you go? Contohnya? Contohnya, Aku boleh gorengan. kapan ya terakhir gue suka kemana gitu? Ini nggak sih kemarin ke Sarina? Kan sama Kati ya gue. Tapi itu gue udah lama banget sih nggak naik MRT setelah itu. Sebelum itu. Gue suka banget sih naik MRT sendiri gitu. Tapi kadang gue suka galau. Ya tapi kan gue kesananya sendiri. Tapi gue suka galau gitu loh. Lo tau kan kalau lagi naik ojek online, terus lo habis itu pakai earphone, Lo-fi gitu ya? terus lo harus kayak bolak-balik. Kayak gue pakai atau enggak ya? Soalnya gue takut kayak apa gue doang yang ngerasa kayak gitu. Kayak lo harus beli yang itu deh kalau misalnya Ada kabel pakai kan? ini, Apa namanya? itu? Tahu. Wired Girls. Iya selamat makan semuanya. Makan. Tongkrongan. Kalau misalnya kita lagi nggak bareng, aka di luar kantor dan nggak sama kita, where do you guys like to go to eat? Makan. Iya makan. Just blank. Gue belakangan baru aja balik lagi ke Roku-Roku. Lama banget gue nggak ke situ. Kayak sebelum pandemi gue ke Roku-Roku. Ini kayak where do you guys usually go atau kayak Where do you like to go to eat gitu kalau kita nggak di kantor? Kan kita di kantor kayak FPP. Terus kayak oh iya lagi. Tapi ini juga sama kalian. Ya udahlah. Gue kalau enggak sama keluarga that's juga my treat. Suji Swancayu. Yang di Ashta kemarin gue ke ini Haji Saint Mangkuto enak banget. Gue nggak tahu Haji ST Mangkuto. Gue bacanya Haji Saint. Soto Padang. Wah enak banget coy. Salah satu makanan Indo favorit gue sih, soto Padang. Padahal gue nggak terlalu suka. Enak banget. Soto ini enak. Kan gue 2 porsi coy, terus pakai telur asin. Gue udah lama banget suka nambah uang setengah-setengah. Ini aja sekalian, ya udah lupa. Iya, setengah-setengah enggak? Boleh. Nih, gue juga belum. Ya udah. Anyway, gue suka banget makan. Gue udah lama nih actually nggak makan keluar ya. Makanya kita makan keluar dong. Oh boleh. Ini makan di luar. Iya, Menu kolaborasi. NPP lagi. Tapi kalau misalnya kalian tuh sempet kayak kan sekarang udah kelar nih, nggak kelar sih, udah lumayan mendingan pandeminya. Kalau misalnya naik lagi. Ya bener sih. Kan kalian sempat ya sekolah nih, kayak kalau misalnya lagi keluar gitu di luar Indonesia, kalian biasanya sukanya makan kangen makanan apa sih kalau di rumah di Indonesia? Gue definitely tempe. Karena rasa tempe di luar sama di Indo tuh beda banget.
beda. Saya pakai H kalau di sana. Asli. Tempe bersih. Asli kayak bakterinya tuh nggak nyampe kan. Jadi kayak beda bakteri. Gue sambel sih. Gue gorengan deh. Emang lo pada nggak bawa sambal? Bawa cuman Tapi kan kayak habisnya cepet gitu loh. Gitu loh. Iya, Yang paling gampang udah dipak-pakin terus tinggal dibawa. Oh, waktu itu gue dapet satu sambal enak banget namanya Pak Tony. Oh, itu pedas banget Itu pedas banget tapi enak banget. Gila. Tapi gue lupa itu Bahaya sih dari tuh. mana ya? gue baru denger deh itu. Enak banget. Serius loh. Gue lebih prefer itu sih dibanding burut. Burudi enak sih. Pedas banget deh. Burudi tuh gue suka ebinya. Gue malah gak pernah makan ini. Gak pernah makan ebinya. Biasanya gue kayak dipakai nama nyokap gue gitu langsung kayak ebinya sama sambelnya gue gak pesan udang kayak di anak teman yang udang kayak kere abis gitu dulu pas zaman kuliah. Nasi sama sambal. Cuma nasi, iya sambal, ebi, telur lah. Sama gue sama kentang kering. Yang adalah ternyata namanya Mustafa, gue baru tahu tahun lalu. Kentang kering. Yang ini yang apa Yang punya panjang-panjang. Enak banget sih itu. Siapa lagi Susah Mustafa? anjir bikinnya. Susah cuy. Mau lo goreng-goreng sendiri di rumah? Kayak gini sebenarnya cuman kecil-kecil panjang-panjang. Yang Itu bisa di sama warteg telur itu kan. doang sama sambal. Makanan gue. Ngakak. Jadi kalau orang nanya kayak, oh dari Paris seringnya makan apa kayak? Makanan yang gue bawa dari Jakarta coy. Sumpah. Selamat datang di Jakarta. Oh, kalau lo travel? Ini nggak apa ya, paling gue ya. Basic. Nasi telur gue juga suka banget sih. Instan. Sama Sumpah. nasi telur. Kayak gue suka kecap telur tuh gue suka kayak easy nasi telur gitu loh. Nasi panas. Terus telurnya tuh yang gampang telur ceplok. Dulu gue suka dadar tapi habis itu kayak Kenapa? Lama-lama suka ceplok. juga. Cuman kayak ceplok sama kecap tuh gue lebih suka ceplok aja. Oh, interesting fact, dia baru nyobain nasi telur sama kecap manis pas SMA. iya. Itu makanan Pontianak. Itu asin. Pakai kecap asin. Gue baru nyobain. Terus gue baru tahu ternyata enak ya. Enak banget. Enak anjir. banget sih. Gue malah pakai kecap asin belum pernah nyoba. Iya. Oh enak banget cuy pakai kecap asin. Tapi tergantung kecapnya juga. Nah kemarin-kemarin tuh kan gue biasa pakai kecap merek A. Habis tuh temen gue, kakak gue tuh sempat ngasih tahu ada satu kecap yang dia suka bikin buat kayak Imlek. Yang ini yang dari kayak warna merah ada deh. Sumpah enak banget itu Itu enak kecapnya. banget. Soalnya itu nggak cuma asin doang, itu ada manisnya juga. Kayak gurihnya enak Umami gitu. banget gitu. Bukan kayak Kayak bukan asin aja, jadi kayak Indonesia banget deh rasanya. Ntar lo harus pada coba sih. Oke. rapid fire time. Rapid fire. Oke, gue nanya ke Katya. Menurut pair this color with an Indonesian dish. Oh my god. Biru. Oh my god. Apa ya? Susah sih. Oh no, nasi biru. Tumpeng biru. Gue blank banget. Satu doang kan? Lalu Enggak. Next. Oke, gue ke Andre. Name one cocktail yang depannya huruf D. daiquiri. Gue gak tau sebenarnya gimana. Kiri bang. Dari kanan. Oke, Katia. Gue nanya ke Kalian. Oke. Kau boleh makan dong. Lo sebagai pencinta anime, kalau misalkan ada makanan Indonesia yang bisa di-feature di anime favorit lo, apa? Nasi goreng. Basic gak? Iya lagi. Enggak lah. Tapi nasi goreng tuh kayak, tapi nasi goreng bentar. Tapi nasi goreng udah semuanya udah banyak gak sih? Maksudnya dari budaya lain juga ada. Gue makan nasi goreng. Ya udah, yang lain. Gue nanya jadi. Selain nasi goreng. Pecel lele lah. Iya. Enak banget gak sih? Valid. Terus lo bayangin anime gitu, terus Keren ada banget sih. makan pakai tangan gitu. Oke, gue pertanyaan ke lo. Kalau misalnya lo bisa pakai semua apa aja di dunia ini, tapi bukan yang lo punya ya. Oke. Kecuali ya Lazy Susan lah boleh. Nah, lo ke suatu tempat, gue akan sebutin tempatnya, lo akan kasih tahu lo mau pakai apa aja dari atas sampai bawah. Oke. Kayak anggap aja uang tuh bukan masalah gitu. Amin. Oke? Amin. Oke. Oke. Gado-gado Bonbin. Oke. Buckethead branded. Kacamata Gentle Monster tetap. Kaosnya Lazy Susan ini. Celananya apa ya? Celananya ini deh. Sama Prada boleh sih, celana pendek Prada. Boleh. Cakep. Iya.
Sama sepatunya Salomon tapi yang baru. Ini gue udah lama soalnya. Pakai Prada makannya nasi peda. Yes. Cakep. Gue mau nanya nih ke kalian yang kayak agak serius. Ingat gak sih waktu itu kita nonton Parks Unknown, Bourdain yang di Charleston. Habis itu dia bilang kayak menurut dia tuh food is the most political thing in the world karena you can taste its history. Pokoknya all the stories bisa ada di in one plate. Menurut kalian makanan Indonesia apa yang paling political? Aku tau deh, rendang. Political sih rendang. Ya nggak sih kayak gateway, terus kayak itu yang selalu dipromosin keluar, terus kayak ada menurut gue tetangga nggak tahu deh. Similar to rendang tuh yang kayak ada banyak kayak cultural wars-nya itu cendol, dan itu gue baru kayak tahu gara-gara ada di artikel Chicken Chronicles yang tentang Indo-Malay Food Wars itu si siapa Yvonne. Iya kan? Pokoknya dia kayak di-mention, dia bilang kayak kalau misalkan cendol itu sebenarnya it's a very Southeast Asian dish karena kan base-nya coconut milk gitu, terus kayak palingan toppingnya beda-beda, jadi kayak ada semacam cendol di Indonesia, ada semacam cendol Singapura, ada yang di Malaysia, ada yang di Vietnam sama even Cambodia ya kalau nggak salah. Jadi kayak it's a very Southeast Asian dish. Kita kayak bilangnya cendol tuh it's ours, so I think that is very political sih. Kayak one of Kata siapa? Sumpah. Siapa yang mencatat? Sumpah. Kalau menurut gue kalau mirip-mirip kayak gitu kemarin gue baru kepikiran sih sate juga. Spesifik sate atau kayak berarti sate the way Sate you Madura. cook it? Oh, sate Madura. Oh iya. Maksudnya kan banyak kayak ya diskusi lah kalau misalnya peanut sauce tuh apakah dari Indonesia gitu kan. Tapi kan sebenarnya satenya sendiri udah banyak gitu. Yakitori juga ada banyak yang mirip-mirip kan. Kalau misalnya daging dibakar ditusuk gitu. Taishan. Terus kalau misalnya lo keluar negeri terus lo ke restoran Indo tuh pasti ada nggak sih? Satay. Tapi even ke restoran Thai atau ke restoran ya pokoknya Malay, kan? Southeast Asian tuh selalu ada gitu nggak sih? Satay. Satay with peanut sauce. Iya. Lagian peanut sauce kan dibawa sama bangsa Portugis. Iya ya. Tapi emang benar sih. Kayak gado-gado gitu. Dari research kita kemarin ya? Iya, sama Tapi ya benar sih. Maksudnya kalau misalnya emang nggak dicatat dan emang nggak ada ya buktinya gitu, kayak maksudnya baru ada, biasanya kan kalau misalnya ada permasalahan baru dibahas kan, dan baru makanya sebenarnya pentingnya perlindungan dan perlindungan makanan. Lagian I don't think it's something that you should yang harus kayak diberantemin gitu, karena menurut gue kayak ini gue kemarin baru habis nonton The Next Thing You Eat-nya David Chang about kayak sebenarnya where food comes from gitu lah, terus kayak banyak yang dia ngomongin kayak food in the future karena kayak jadi banyak a lot of things yang jadi scarce, terus jadi kayak banyak kayak bangsa-bangsa yang migrant, jadi kayak lebih kecampur lagi makanan dan it actually happens sudah dari lama banget, so kayak sebenarnya if you wanna claim it ya you claim misalnya menurut gue kayak the type of, tapi bukan the whole dish gitu loh, bukan kayak sate. Type of tuh contohnya gimana? Misalnya kayak itu cendol ya, cendol Indonesia, tapi bukan semua cendol. Karena kan pasti namanya juga beda-beda. Menurut gue. Bener sih. Yang membedakan bisa kayak dari toppingnya gitu kan? Ya kayak soto gitu kan, soto Padang, soto Madura, soto Tangkar, soto yang lain-lain. Kayak coconut milk you can get it everywhere kayak in tropical countries. Jadi kayak you cannot claim that it's just Indonesia di sini. Very true. Iklimnya juga masih sama dengan tetangga. Itu jadi kayak sebenarnya susah banget untuk menilai apa yang beneran truly original Indonesian food gitu nggak sih? Kayak semuanya ada akulturasi budaya. Nothing new under the sun kan? Nothing new under the sun. Palingan yang paling original tuh apa sih? China. Negara maksudnya yang kayak paling makanannya paling original. I mean Chinese. Nggak ada yang tahu tapi. Chinese people invented a lot of things sih. Iya sih. Karena kayak siapa yang duluan kan? Iya. Tapi kayak itu kan juga dibeli sama tetangganya. Kayak civilization-nya emang udah dari lama banget. Dan dia kan yang actually travel around dan kayak I mean pasta aja dari Cina sebenarnya. Asli. Nudes. Iya, terus kayak Jepang apa namanya? Sekarang everyone's favorite fish salmon gitu, salmon sashimi trade dari Norwegian. Norwegian. Iya kan? So let's just be open to explore. Gak tahu deh. Gak tahu deh. Maksudnya kalau mau
bahas terus kayak Ada pasti jam. berantem gitu nggak It's sih? actually endless aja gitu. Jadi Kayak buat apa? Ya menurut gue, ya lu catat aja kayak that's kayak? your country's history. Yeah. Lu catat aja, tapi there's nothing to be debate. England banget urusan. Ya nggak perlu didebatin gitu loh, kayak ini punya gue atau ini punya siapa. didiskusikan aja gitu nggak sih? Soalnya ya, Kalau makin kayak seru tahu, jadi kayak tahu cendol ada di mana-mana, terus Sumpah, beda-beda kayak. I think Terus kalau misalnya kayak nggak usah marah-marah Iya. guys. Santai aja. Make on. sambal not warm. Boleh. Kaos. Tongkrongan banget. tapi kalau misalnya setuju sih, maksudnya kalau cuman itu doang yang didiskusiin tuh kayak masih banyak hal penting yang bisa dilakuin sebenarnya sama si makanan itu sendiri. Bisa aja kayak karena cuman diobrolin kayak gitu terus totonya udah nggak ada yang jualan atau kayak totonya udah nggak ada yang bikin kecuali misalnya di rumah. Sedangkan kayak misalnya ntar anak-anak kita, cucu-cucu kita kayak nggak tahu gitu. Masa generasi setelah kita sih. Kayak buat apa jadinya kayak kalau misalnya ngerumitin yang Tidak perlu ribet ya dirumitin. Exactly. Dan kayak balik ke apa kalau tadi yang lo bilang kayak soal David Chang lagi explore food for the future, kayak banyak yang akan scarce, bisa aja nanti berubah lagi kan makanannya in the next 100 years gitu. If there is 100 years left. Exactly. But yeah, I think we just have to be open to changes and Ya emang. assimilation of cultures gitu nggak Agree, sih? sister. Yes, sir. Sumpah. Mulai pelan. Slow mo. Anak stage. Ngomong-ngomong, kalian sebagai Lazy Susan, who would you like to work with dan bisa dari any industry? Good question. Tapi lo sebagai Lazy Susan, not personal. Jadi Susan terus perlu jelasin bikin apanya nggak kepikirannya atau sama Ya siapa brief aja? aja boleh. Misalnya kayak gue mau sama Obama bikin healthcare. Keren. Lazy Obama care. Lazy Obama care. Lazy care. Lazy care. Ini kita ngayal aja nggak usah dari sisi kayak okay the product side gitu. Nggak perlu ya. It's a fun question. It's a fun question. Kayaknya I would love Lazy Susan to work with Vitra company, furniture company Vitra. Bukan Vitra ya, Vitra. Would love to make some kind of a chair gitu yang benar-benar namanya lazy chair, tapi kayak Kayak lazy boy gitu ya. apa? Kayak lazy boy gitu. Tapi beda. Nggak sih? Atau nggak yang kayak emang a table setting yang designed for people to communicate gitu loh. Kayak I don't know, gue nggak tahu, ini kan ngayal doang kan. Tapi gimana caranya di satu dinner, iya bisa kayak ada furniture design yang supporting people to like eat together and to like kayak communicate while Kayak eating ini gitu gak loh. sih? Kayak kalau misalnya lo ke taman, terus kursinya nyambung sama meja. Iya, kayak things like that. Gue nggak tahu sih, gue kayak not a product designer in that sense. Kayak gue nggak tahu outputnya apa, tapi Tapi kan cerita lagi kayak halu gitu sih. designer. Halu siapa? Lo maksudnya lagi kayak Oh iya, halu design. ya jadi kayak halu design. Ada yang mau jawab lagi? Kayak gue sama Mati deh. Mati Matheson. Gara-gara semalam gue nonton AD. Tur restoran barunya coy, bagus banget. Belum nonton lagi. Gimana sih? Gak bener. Di mana? Kayaknya di Kanada deh, somewhere in Canada. Dia kan Kayak gue kayak mau Canada kerja, abis. gue pengen kita kerja sama dia buat konten hancur aja. Seru banget sih. Oh my god. dia sama siapa tuh namanya? Benny Blanco. Kocak banget gila. sumpah. Lo mau jawab kayak Mau. Kayaknya gara-gara kemarin kita habis lihat kalau misalnya ini seru sih. Orang kan nggak harus perusahaan. Maksudnya nggak harus perusahaan. anything. Oke. Mau lo sama Kodok juga lo mau kolaborasi terserah lo. Ngakak lo. Gue pengen bikin sama. Gue kayak kepengen Disney Cruise ya. Terus Cara dalam gitu. Yes. Tapi bentuknya Masuk apa? Mickey. Iya Kan juga. by that time udah ada film yang Oh, kita iya. direct. Oh jadi berarti lo journey-nya bikin film dulu sama Disney baru masukin ke bener. Disney Cruise. Waktu bikin sama ini yang direct Wes Anderson. Oke. Yang makanan Indonesia. Tapi Disney. Tapi Disney. Terus kita Berarti- yang Habis itu kita Disney Cruise. Dari Florida ke Jakarta. Enggak, kita ke sana. Oh. Tapi dokumentasi.
lama banget dari Formula 1. Maksudnya kita kesana terus baru start dari sana. Jadi nggak perlu di sini. Kita bawa tim aja. Ya Lazy kan? Susan team. Aman. Sumpah lazy team. Lazy team. Sebentar kita ada ini di Disneyland-nya, di parknya ada Lazy Susan Land. Jadi karakter Disney. Gue mau tahu dong. Apa? Kan kalian background-nya beda-beda nih. Kayak sebelum kita start Lazy Susan gitu. Lo kan styling. Lo kan Oh, apaan? lo apa nih? Living. Lo kan desainer. Lo kan desainer gitu. Kayak dari kalian tuh kalau ngelihat kayak teman-teman kita misalnya yang lebih muda di bawah kita, kan dulu kita aktif banget start Lazy Susan tuh umur 20-an awal lah ya. Sekarang kan udah OTW ke akhir, tapi belum. Nah kalau pas yang kayak awal-awal semangat banget kan tuh, kita inget gak sih? Gitu. Nah kalau misalnya sekarang kalian ngelihat kayak yang angkatan di bawah-bawah kita gitu, kayak generasi setelah kita, do you guys get inspired dan kayak ngefek apa sih kayak ke output atau kayak kerjaan lo sehari-hari? Definitely inspired sih. Soalnya kayak yang younger generation they have different views lagi kan. Jadi dan kita lama-lama juga harus mengerti view mereka. Jadi yang kayak really inspired by how they look at things gitu sih. Ya kayak persepsinya sangat berbeda sama kita sekarang. Kalau dari gue kayaknya intinya belajar buat kita untuk gak kolokan juga sih. Ngeliat dengerin Kolokan gimana tuh? Kolokan kayak lo lebih muda, gue gak mau dengerin lo. Sumpah. Gak boleh sotoy gitu. Soalnya kita dulu kan Enggak sih. di posisi itu. Iya, exactly. Pasti. At one point we were them. Iya. Jadi kita juga belajar biar nggak kolokan gitu lah. Iya. Dan mau action. Soalnya mereka tuh lebih vocal kan. Banget. You have to wanna listen to them juga sebenarnya. Benar. Open lah ya intinya. Iya. Lo gimana? Kalau gue, I'm inspired by how they're quick to adapt sih sama kayak all the changes, kayak especially technology coming from a grandma. Kayak gue kan kayak agak gaptek gitu kan, tapi mereka tuh kayak, gue tuh seneng aja ngeliatnya kayak, wah lo keren ya, in one day lo langsung ngerti apa ini segala macam gitu. Gue kayak, soalnya gue kayak my knowledge of technology tuh kayak close to zero gitu lah. Ya gue bisa lo operate handphone, tapi kayak gue nggak tahu selain itu kayak harus apa. Laptop aja ya, email. Dan kayak sama kayak kita pas dulu di posisi mereka, gue jujur I adore the naivety in a way. Karena kayak dengan naivety itu jadi lo kayak ya udah lo strive aja, karena lo nggak tahu kan kayak apa yang belum tahu, apa yang kemarin ini sana sini. kemarin ini lo quote, Kemarin gue quote habis dengerin podcast gitu, Brené Brown sama ada this narasumber. Pokoknya dia bilang kadang tuh orang bukan make bad choices, orang tuh nggak bikin keputusan yang salah sebenarnya, tapi mereka cuman nggak exposed to more options. Exactly. Jadi tidak nggak pernah tahu kalau misalnya ada opsi-opsi lain selain yang dia decide gitu. Itu dan itu yang gue ngeliat dari naivety, because you don't know what the options are. Jadi lo kayak Cari tahu. lo ngeliat dari gaspol aja ngeliat dari kacamata lo, dan itu something I admire. Karena dulu kita, ya maksudnya kalau Kita dulu lumayan kita, kayak gitu. tahu apaan kita. I mean sekarang juga kita juga nggak tahu. Iya. Apalagi Never stop learning. Cuman kayak ya Belaga gila aja. tapi gue suka, maksudnya gue suka sepakat sama jawaban lo, karena dulu tuh ya karena sekarang masih curious, dulu tuh lebih curious kayak gue cobain nggak ya gitu, atau kayak ketemu si ini, atau kayak lo pergi kemana tuh nggak tahu siapa-siapa gitu kan kayak seru gitu. Especially kayak menurut gue juga pas dulu kita awal mulai Lazy Susan tuh optionsnya lebih nggak banyak, kayak nggak terlalu banyak, nggak sebanyak sekarang gitu loh, kayak in terms of kayak lapangan kerja juga. Sama terus internet kayak, mungkin belum terlalu sosmed belum terlalu Iya belum paling 1-2 platform cuman nggak 6 gitu. Gue punya pertanyaan sih mengenai topik yang mirip. Tadi kan Valen bilang kayak anak umur 21-22 yang sekarang. Nah pertanyaan gue adalah, what would you say to yourself, your younger self pas mulai Lazy Susan, pas kalian nomor 21-22 gitu? Kalau ketemu dia kayak pas dia baru lo ketemu Suzuki pas baru mau mulai Lazy Susan gitu, what would you say to her? yes sir. Let's get down to business. Yes, dude, you rock gitu, kayak just keep going aja sih. I would say that. Gue tadinya pengen ngomong hal yang sama sih, gue cuma pengen ngomong ya keep going aja. Arah lo bener kok.
Melankolis ya pertanyaan. Melankolis. Gak, gue gak mau nangis. Bisa banget. Bisa banget sumpah. I would cry sih. Kalau gue ketemu. Kalau ketemu your younger self. Iya, gue bakal nangis sih. Gue yang kayak it's gonna be a bumpy ride, tapi you'll survive. Asli. Lo apa? Woi. Nggak seburuk itu kok future-nya. Kayak sebenarnya ya bener sih, kayak gue setuju sama kalian kayak komen kayak ya just keep going aja. What you're doing is if you believe in something just go for it, karena pasti ada jalannya. Even kayak kita aja sempet idol tapi kayak we were just figuring things out juga kan for ourselves. And plus kayak I think we kind of took it too hard on ourselves karena itu sebenarnya lagi lockdown kayak everyone's feeling the same gitu. Gimana nih? Tapi kayak Tapi menurut gue itu lumayan make it or break it sih. Kalau pas waktu kemarin pandemi banget, kita lagi nggak ketemu karena posisinya kan kita kayak di dua kota yang berbeda gitu. Kayak kalau nggak di maintain bisa aja kayak ya udah. Tapi grateful for you guys. very proud of us. Very proud of us. Gitu. Apa? Kenapa? Gak apa-apa. Something. Very proud of us. Yes. Bagus, good question. Ya. Thank you. Amazing. Lagi dong. Asli, sumpah. Pertanyaan-pertanyaan. Gantian, gue lagi mikir. Enggak. Cuman, Gue kenyang banget. oh iya. juga. Well, the funny thing is, selama kita 3 tahun menjalani 4 tahun Lazy Susan, kaosnya berubah tiap tahun. Tapi juga denger banyak banget gitu nggak sih pandangan orang terhadap Lazy Susan. Kayak ada yang bilangnya yang paling aneh menurut gue kind of absurd itu mixology bartender collective. Ya, so ya dengan semua banyaknya persepsi orang tentang Lazy Susan, kalau dari kalian sendiri, describe Lazy Susan in 3 words. Oke, grit, accessibility, sama budaya makanan Indonesia. Itu tiga kata gitu ya. Culture gitu. Culture. Gue fun. Oh ini ingat-ingatnya di board ya. Inclusivity. Amin. Sama love. Gue familiarity, relevant, yes. Fresh. Udah gue coba. Sumpah. Lo apa? Ya kan. Gue Lazy Susan itu adalah agile. Karena kita adaptif dan kita persistent and persevere gitu. That's like an explanation to one word. I'm not saying that's the other word. Agile. Terus I think we're open. Sesame kita open. Not any kayak nggak ada tambahannya lain. We're open gitu. Not just inclusive, kayak we're open gitu loh. Kayak kita terbuka untuk New things, new people, new knowledge, creativity. Terus yang gue baru mau sebut terakhirnya creative. Creativity. So I think kita semuanya embody Suzy sih. Bagus banget. Keren kalian semua. Kocak banget. Small wins, big wins. So from kayak almost 4 years, what are you most grateful for during your time in Lazy Susan? Oh my god, so many. Working with you guys. Go working with you guys. Yeah. Kayak the energy, the connection ada sih. Sumpah. Energy don't lie sih. Gue juga sih. Selalu kalau misalnya kayak nggak lagi ngebahas ini, nomor 1 gue the team sih. Kayak kita gitu. Karena nggak mungkin, maksudnya ya susah sih. Kalau misalnya kasarnya, kalau udah nggak percaya bareng tuh udah susah. Maksudnya jadi untuk apapun ya, bikin apapun. Apalagi yang menurut gue yang pengen kita jalanin kan nggak pendek gitu jalannya.
So much bigger than us. Yes. Sama sih, paling utama the people. Kayak I'm very grateful to meet 3-4 girls yang sama-sama memiliki kayak passion, ada fire-nya. Terus kita santai. Bercandaannya sama asik. And we believe in the same thing and we're willing to fight and we're willing to risk things to fight for what we believe in. Itu holy shit, itu kayak 1 in a million. Finding like the right thing. 1 in a mil, babe. 1 in a mil, babe. Yes, sir. Yes, sir. Kalau gue, What about you? Ya sama tentang the people juga. Kayak I really love how we build a friendship relationship and a co-workers, colleague relationship at the same time. Bisa dibagi dua gitu loh. Iya, maksudnya kayak it's so rare. Kadang-kadang lu jadi temenan terus jadi business partners and then pecah. Atau kayak lu jadi business partners terus jadi temenan malah kayak temenannya juga nggak stabil gitu loh. Kayak I love how we all have kayak really Our own groups. Iya. I mean, gue something to add. Apa? Terus gue senengnya kita tuh we're very different people than when we were younger dan semuanya grow to become better people dan kayak jauh lebih mindful terus kayak emosinya juga lebih terkontrol terus kayak lebih compassionate sih gue ngerasanya semuanya dan itu Lebih adulting lah. sumpah dan we grew up together itu gue seneng banget sih. Ya, benar. What are you guys looking for word dengan Daisy Susan? Kayak within the next year, the next 3 years, the next 5 years, or like just in general? Reaching for our dreams together. Iya, jelas. Tapi itu jawabannya. Reaching and living our dreams together. Selain you? Living. Living. Gue ya sih excited tuh. Ya benar mimpi jadi kenyataan. Mimpi yang benar-benar tadinya benar-benar kayak gak nyangka atau kayak bahkan kayak too big to be dreamed of gitu. Sama itu dan waktu proses kita bikin mimpi kita jadi nyata, semoga banyak mimpi-mimpi lain juga sih yang ikutan jadi nyata barengan sama apa yang kita kerjain. Gue I hope in 5 years community-nya juga semakin lekat, semakin banyak yang muncul lagi orang-orang dan orang ya individual atau komunitas yang memiliki mimpi yang sama lah sama kita, and we can build this dream together gitu sih. Building Amen, sister. that bigger table. Sumpah. Kalau lo? Amin. Gue excited for the challenges ahead. Keren. With challenges we grow. Yoi. Yes, I agree. Oke. Kobarkan semangatnya, Kak. Bismillah ya. Bismillah. Satu lagi dari gua. Oke, boleh? Udah kali ya. Sebelum kita balik ke kantor. If we can change any culture in Indonesia, what would you change? Oke. Jadi kalau misalnya bisa merubah budaya apapun nih ya. Iya kayak mau serius mau santai terserah lo. Instan ya berarti. Kayak maksudnya bisa instan. Terserah lo. Mau instan mau ada Bisa. roadmap-nya panjang. Oh iya sih bener-bener. Bebas. Tapi bisa apa aja. Bisa apa aja. Oke. Gue gak tahu ini culture apa kayak clean water for all. Amin. Ya bisa sih. Tapi drinkable water ya. Iya. Mahal cuy beli air. Asli. You're buying the Tap packaging. water. Iya sih, gue pengen banget ada drinking station everywhere gitu. Ya. Udah pada ketahuan. Gue salah satunya sih yang selalu kayak on my mind tuh kayak budaya buang sampah sih. Sumpah ya. Buang sampah pada tempatnya walaupun makin lama juga udah lebih terbiasa tapi di Kalau LA. gue, kalau bisa, semoga kayak, apalagi sama-sama di Indonesia kan, budaya nggak ngebeda-bedain sih, kayak ngelihat sama-sama ya udah kita orang Indonesia aja bareng-bareng gitu. Nggak ada orang dari mana gitu, tapi semuanya sama-sama orang Indonesia aja. Jadi karena itu jadi kayak lebih terbuka ya buat diskusi, buat lo bikin proyekan bareng atau kayak ngobrol aja, open, Nongkrong. nongkrong. Maka dari itu kita bikin Lazy Susan ya. Yo,